Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran tematik ya. Setelah kemarin kita mempelajari khusus tentang bahasa Indonesia, ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Belajar pantun ya. Nah, untuk pembelajaran yang kedua ini kita akan fokus kepada pelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, sebelum mulai, Ibu mau cek dulu ya. Nah, sudahkah kalian? Apa yang pertama? Mandi. Bagi yang belum mandi, lebih baik mandi dulu biar segar belajarnya ya. Yang kedua, berpakaian rapi. Sudah belum? Jangan sampai ketika belajar pakaian seadanya jadi tidak bersemangat. Yang ketiga, sarapan. Sudah sarapan? Mudah-mudahan sudah ya. Yang terakhir, nah sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini kita perhatikan gambar berikut. Di sini kalian bisa lihat ada gambar orang-orang yang sedang bekerja bakti ya. Mereka sedang membuat jalan untuk masuk ke gang perumahan mereka. Selain itu, mereka juga membersihkan lingkungannya. Nah, semua warga katanya ikut dalam kegiatan kerja bakti ini, termasuk Edo. Nah, dengan kerja bakti, lingkungan bisa menjadi sehat, warganya pun menjadi sehat. Nah, pastikan di lingkungan kalian juga pernah ya dilakukan kerja bakti. Meskipun tidak membuat jalan, mungkin membersihkan lingkungan, atau ketika akan ada Agustusan menghias jalan gitu ya. Warga masyarakat bersama-sama mengerjakan kegiatan itu. Nah, kerja bakti ini adalah kewajiban anggota masyarakat sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, kita itu harus hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, kira-kira hari ini kita akan mengulas kembali apa yang disebut dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nah, ini hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan sejak lahir. Contohnya, hak kalian untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk bernafas, hak untuk tinggal. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Banyak contohnya, sebagai anak kalian pasti punya kewajiban, misalnya menghormati orang tua, membantu orang tua, dan lain-lain. Sementara tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika seseorang sudah mempunyai hak, dia juga mempunyai kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Contoh, di sini Ibu punya contoh pelaksanaan tanggung jawab di rumah. Contohnya membantu orang tua, mengerjakan tugas dari sekolah, membersihkan kamar sendiri, menjaga kebersihan rumah. Itu salah satu contoh dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian, contoh tanggung jawab di sekolah. Disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan tekun, mengerjakan piket sesuai jadwal, kemudian menghormati guru dan menghargai teman, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, tanggung jawab di masyarakat. Kalian sebagai warga masyarakat tinggal di rumah, apa saja tanggung jawabnya? Contohnya gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan, kemudian membuang sampah di tempat sampah, dan menolong tetangga yang dibutuhkan. Nah, itu sebagian dari contoh pelaksanaan tanggung jawab. Nah, jadi dimanapun kita berada harus menunjukkan sikap bertanggung
jawab. Ketika kalian di rumah sebagai anak, ada hal yang harus dilakukan. Ketika kalian di luar rumah sebagai warga masyarakat, juga ada hal yang harus dilakukan. Ketika di sekolah juga sama gitu ya, sebagai siswa. Meskipun sekarang kalian di rumah, ketika waktunya jam belajar, berarti kalian berposisi sebagai siswa. Ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan ya. Gitu. Nah, di Indonesia biasanya pengambilan keputusan bersama itu dilakukan melalui musyawarah, atau kalau bahasa Sundanya mah ngariung gitu. Nih, kira-kira ini bagaimana? Ada masalah, bagaimana solusinya? Nah, untuk mencapai mufakat. Mufakat itu hasil akhir dari musyawarah. Nah, jika tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting atau pemilihan. Ya, seperti kalian di kelas pernah memilih KM, kan pilih ya, tulis nama di kertas masing-masing. Nah, itu namanya voting. Nah, contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama diantaranya pemilihan ketua RT atau RW, kemudian menentukan jadwal siskamling, kemudian menentukan jadwal gotong royong. Nah, itu contohnya ya. Kemudian, ketika mengambil keputusan bersama itu diharapkan semua warga masyarakat punya peran. Jadi, tidak hanya udahlah ketua RT sama RW-nya aja yang ngariung mah. Tidak, tapi semua warga masyarakat. Misalnya ada ibu misalnya tinggal di sini di RT 2. Nah, ketika ada hal-hal yang harus diputuskan, kita bisa ikut berperan. Contohnya apa? Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Jadi ikut pilih ya. Kemudian mengamati jalannya pemilihan. Terus melaporkan pelanggaran saat pemilihan. Nah, peran serta kita sebagai warga masyarakat adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga. Nah, di sini Ibu mau memberi contoh salah satu contoh kegiatan musyawarah, yaitu pemilihan ketua RT. Nah, tahukah kalian bagaimana tata cara pemilihan ketua RT? Mungkin kalian ada yang pernah ikut, bagaimana caranya? Nah, bagi yang belum tahu di sini, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah pembentukan panitia pemilihan ketua RT. Jadi, panitia ini adalah orang-orang yang nanti bertanggung jawab, misalnya menyiapkan tempatnya, kemudian menyiapkan informasi, publikasi, kemudian mungkin menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti kertas, sound system, dan lain sebagainya. Ya, panitia ini. Terus kalau misalnya mau beli konsumsi, mau beli makanan kan harus ada yang khusus pegang uangnya. Nah, gitu ya, panitia. Selanjutnya, pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Nah, jadi bebas ya, yang mau ikut menjadi ketua RW itu bebas, siapa aja boleh melakukan pendaftaran kepada panitia. Nanti oleh panitia kan punya kriterianya atau punya syarat-syaratnya. Siapa nih syarat-syarat yang memenuhi? Setelah dipenuhi baru nanti ditetapkan. Oh, ini calonnya yang nanti boleh dipilih. Misalnya dari 10 orang jadi 3 orang. Nah, selanjutnya penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Ketua RW ini dipilih oleh warga masyarakat. Jadi semua warga boleh memilih. Biasanya diadakan misalnya hari apa? Hari Senin pukul 8 pagi. Mulai pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Jadi warga boleh datang ke sana, kemudian bisa memilih ketua RW-nya. Nah, di dalam pemilihan itu ada yang namanya asas Luber Jurdil.
langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Jadi pemilihannya langsung, umum boleh siapa aja, bebas boleh siapa aja, boleh memilih siapa aja. Rahasia, kita tidak perlu memberitahu orang lain pilihan kita siapa, ya. Jujur dan juga adil. Nah, yang terakhir baru pelantikan ketua RW baru oleh kepala desa setempat setelah terpilih. Nah, sebagai warga, meskipun kalian masih kelas 5 SD, kalian juga salah satu warga, ya. Warga di rumah, warga di masyarakat, dan warga di sekolah. Kita hendaknya mendahulukan kepentingan bersama. Setiap individu atau setiap orang pun harus memperhatikan hal apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kira-kira tanggung jawab kita sebagai anak di rumah itu apa? Laksanakan dengan baik. Tanggung jawab kita sebagai siswa di sekolah itu apa? Laksanakan dengan baik. Tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat itu sebagai apa? Laksanakan dengan baik, gitu ya. Nah, untuk lebih rincinya, kalian bisa membaca di halaman 109 sampai 111. Itu contoh-contoh tanggung jawab di masyarakat. Sebenarnya tanggung jawab ini kan udah pernah dibahas ya di tema 2 kalau tidak salah. Nah, jadi nanti kalian bisa baca-baca kembali. Nah, kalian tadi telah memahami apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Ketiganya itu memiliki perbedaan tetapi saling berkaitan. Ya, hak dan kewajiban itu dimulainya dari kita. Hak itu kita boleh memiliki hak, kewajiban kita harus melaksanakan kewajiban, dan semuanya itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada kesulitan, jangan sungkan, tanyakan langsung sama Ibu ya. Nah, mudah-mudahan meskipun sedikit kalian bisa mengerti. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di rumah tetap bantu orang tua di rumah, tetap semangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kalian bisa sekolah kembali seperti biasa di sekolah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.